Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bicara tentang mengapa baptisan air itu penting. Bicara tentang baptisan, tentunya semua orang Kristen sudah memahami tentang baptisan. Akan tetapi kita harus perlu ketahui bahwa kata baptisan dari kata dasar adalah baptis. Kata baptis diambil dari kata Yunani menggunakan kata baptiso, yang artinya dimasukkan atau dicelupkan atau ditenggelamkan ke dalam air. Jadi orang yang dibaptis itu adalah orang yang harus dimasukkan atau dicelupkan, ditenggelamkan ke dalam air. Nah, mengapa baptisan itu penting? Yang pertama, karena baptisan itu adalah perintah Tuhan Yesus. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dan ini adalah perintah Tuhan. Ya, setiap orang yang mendengar, orang yang percaya kepada Yesus, maka dia harus dibaptis, dimasukkan ke dalam air, ditenggelamkan ke dalam air. Dan kita lihat yang kedua, mengapa baptisan itu penting? Baptisan itu adalah kehendak Allah. Harus kita tahu bahwa baptisan itu bukan kemauan dan keinginan gereja, bukan atas perintah manusia, tapi itu perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Sebagaimana Yesus dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Yesus datang di Galilea ke Yordan. Untuk apa? Untuk dibaptis oleh Yohanes. Dan Yohanes berkata, atau Yohanes mencegat dia dan berkata, "Akulah yang perlu dibaptis oleh engkau." Dalam ayat yang ke-15, Yesus berkata kepada Yohanes, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikian kita melakukan kehendaknya." Kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Nah, itu sebabnya bicara tentang baptisan itu bukan atas kehendak dan kemauan gereja atau pendeta atau hamba Tuhan, tapi itu adalah kehendak Allah. Nah, apa persyaratan seseorang untuk dibaptis? Yang pertama, tentunya orang itu harus bertobat. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 38 dikatakan, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa." Jadi baptisan itu, ketika seseorang mau dibaptis, dia harus bertobat. Dia harus bertobat dan dia harus bertindak. Dia meninggalkan kehidupan yang lama, memberikan hidupnya kepada Tuhan, memberikan dirinya kepada Tuhan untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Yang kedua, bahwa orang itu juga harus percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya juru selamat. Dia adalah Tuhan dan dia juga adalah juru selamat. Siapakah dia? Itulah Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu setiap orang yang percaya kepada Yesus, orang yang dibaptis, orang yang diselamatkan, dan orang yang tidak percaya akan dihukum. Nah, apa makna daripada baptisan air? Makna daripada baptisan air kita bisa lihat dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ketiga sampai ayat yang keempat. Dikuburkan bersama Yesus. Artinya orang yang dibaptis adalah orang yang telah mati dalam setiap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Orang yang telah mati terhadap dosa, dan dia harus hidup dalam hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah muncul. Roma pasal 6 ayat yang kelima, dibangkitkan bersama Yesus. Artinya satu kehidupan yang baru. Sebagaimana Yesus dibaptis, dan kehidupan yang baru itu sudah muncul dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, itu sebabnya kita sebagai orang-orang yang percaya dapat memahami tentang makna daripada baptisan air itu. Makna daripada orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup dalam Kristus. Dan di manakah dibaptis? Tentunya tempatnya di tempat yang banyak air, seperti di kolam, di danau, atau di sungai. Itu tempat yang banyak air.
Jadi orang yang percaya, orang yang bertobat harus dibaptis untuk pengampunan dosa. Terima kasih, Tuhan memberkati.